Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel aku, Dapur Riri Abbas. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Nah teman-teman, hari ini aku akan membuat bakwan jagung. Ini rasanya enak banget, gurih, kriuk, dan renyah. Renyahnya itu bisa sampai seharian. Teman-teman wajib coba ya, karena ini memang enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana cara saya membuatnya? Ikutin videonya terus, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Bahan yang saya gunakan 2 buah jagung manis. Ini ukuran besar ya teman-teman. Kemudian kita sisir jagung manisnya seperti ini. Nanti setelah disisir akan kita haluskan. Tapi sebelum kita haluskan, kita akan menghaluskan bumbunya dulu ya. Nah, ini saya menggunakan cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, merica. Dan ini saya juga menggunakan daun jeruk purut. Ini nanti saya iris halus ya. Ini saya buang bagian tulangnya. Sebelum cabai merahnya kita haluskan, kita potong kecil-kecil untuk mempermudah penghalusan ya. Nanti akan saya ulek. Kalau teman-teman pengennya di blender bumbunya, boleh ya, silahkan sesuai selera saja. Nah, setelah selesai kita iris kecil seperti ini, kita tambahkan mericanya. Kita tambahkan sedikit garam dulu, jangan banyak-banyak ya, sedikit aja untuk mempermudah penghalusannya. Nanti kalau kurang asin baru kita tambahkan. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Tidak usah terlalu lembut banget ya, nanti biar ada tekstur cabenya itu yang saat dimakan tuh kerasa lebih sedap. Nah, ini kita taruh di wadah seperti ini, kita sisihkan, kemudian kita ulek juga jagung yang sudah kita sisir tadi ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tidak perlu terlalu halus karena saya mau ada tekstur agak kasar ya, jadi terasa jagungnya nanti kalau dimakan. Kita lakukan hal yang sama sampai jagungnya habis ya teman-teman. Nah, kemudian kita iris kecil-kecil, tipis-tipis seperti ini ya daun jeruknya. Dengan penambahan daun jeruk ini nanti bakwan jagungnya itu lebih enak ya. Baunya juga sedap banget. Nanti teman-teman bisa coba ya. Kalau bisa jangan di skip karena ini enak banget. Kemudian kita potong juga daun bawangnya. Dan saya juga menggunakan daun seledri. Penambahan daun seledri ini juga bikin bakwan jagungnya tuh sedap ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak suka daun seledri bisa di skip. Tapi kalau menurut saya lebih baik pakai daun seledri ya teman-teman, karena rasanya sedap banget dengan penambahan daun seledri. Nah, ini kita campur jadi satu ya, kita masukkan, kita aduk rata. Setelah ini nanti bisa dikoreksi rasa setelah diaduk seperti ini, tapi nanti kita tambahkan tepung dulu ya. Kita tambahkan dengan tepung tapioka dan juga tepung beras ya. Kita aduk sampai rata seperti ini. Ini saya mau koreksi rasa. Kalau sudah pas, baru kita tambahkan 1 butir telur. Tambahkan kaldu setengah sendok teh ya, sedikit saja. Kemudian kita aduk rata. Kalau adonan sudah siap, kita panaskan penggorengan. Kita tambahkan dengan minyak goreng ya. Kalau sudah panas, baru kita masukkan adonannya satu persatu dengan menggunakan sendok seperti ini.
Ini kita goreng dengan api sedang ya. Kita goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya teman-teman. Nanti kalau sudah agak kecoklatan yang bagian bawahnya baru kita balik biar tidak hancur. Kita tunggu sampai warnanya kecoklatan. Nah, ini sudah agak kecoklatan, kita balik pelan-pelan. Ini bakwan jagung yang kita buat ini enak banget ya teman-teman, sangat gurih. Ini cocok buat lauk atau bisa jadi cemilan di pagi atau sore hari ya. Kalau di bulan puasa ini juga bisa kita jadikan ide untuk bikin takjil. Ini sangat enak banget, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Bahannya juga sangat mudah ya. Kita balik satu kali lagi ya teman-teman sampai warnanya cantik seperti ini ya. Yang sisi satunya sudah kelihatan cantik warnanya. Nanti kalau sudah warnanya seperti ini semua yang bagian bawahnya baru kita angkat. Kalau sudah matang, warnanya sudah kecoklatan dan cantik seperti ini, kita angkat ya. Kita goreng yang sisanya adonan tadi yang belum selesai, kita lakukan sampai adonan habis ya. Kalau sudah selesai semua, kita tiriskan dan kita siapkan piring saji. Kita tata di piring saji seperti ini ya teman-teman. Ini bakwan jagung yang kita buat sangat enak, kriuk, renyah. Ini cocok buat camilan baik di pagi ataupun sore hari ya. Dan ini juga bisa dijadikan pendamping makan nasi. Kalau di bulan puasa, teman-teman juga bisa menjadikan ini sebagai menu inspirasi untuk dijadikan takjil karena ini sangat enak sekali. Dari penampilannya saja sudah kelihatan ya teman-teman kalau sangat enak ya, kelihatan garing, kriuk dan renyah. Kita akan tes rasa ya, kita tes rasa dan kerenyahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba satu ya. Enak nih teman-teman, sangat enak dan renyah banget. Semoga teman-teman suka ya dengan resep yang saya bagikan hari ini, karena bakwan jagungnya ini memang benar-benar enak, renyah dan gurih. Ini bisa dijadikan inspirasi untuk camilan, juga bisa untuk lauk sehari-hari sebagai pendamping nasi ataupun dijadikan menu takjil di bulan puasa. Bahan yang kita butuhkan ada 1 kotak tahu dan juga daging giling ya. Ini daging gilingnya kita sisihkan dulu. Kita mau menghaluskan tahunya. Tahunya kita haluskan dengan menggunakan sendok ini aja atau pakai garpu atau alat penghalus ya. Bebas. Nggak perlu pakai halus-halus banget ya. Setelah halus kita sisihkan. Kemudian kita siapkan bawang merahnya. Ini bawang merahnya kita potong kecil-kecil untuk mempermudah proses penghalusannya. Kemudian kita sisihkan. Kita siapkan bahan selanjutnya yaitu bawang putih. Ini pakai 8 siung bawang putihnya. Kita potong kecil-kecil. Untuk bawang merahnya kalau ukuran kecil juga 8 siung ya teman-teman. Ini tadi ukurannya agak besar jadi cuma 5-6 siung sudah cukup ya. Kemudian untuk cabai keritingnya
Jumlahnya disesuaikan selera ya, kalau suka pedas bisa pakai yang lebih banyak dari yang saya gunakan. Setelah kita potong semuanya, kita taruh di cobek, kita tambahkan dengan sedikit garam, kemudian kita akan dengan merica butiran, kita haluskan semua bumbu halusnya. Teman-teman bisa menggunakan blender ya, selain pakai cobek seperti ini silahkan. Nah, ini hasilnya setelah halus kita kumpulkan, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan potong bahan yang irisan. Ini saya menggunakan bunga bawang. Sebenarnya kita gunakan daun pre atau daun bawang ya teman-teman, tapi karena stok daun bawang saya habis yang ada bunga bawang, jadi saya pakai bunga bawang. Kalau teman-teman di rumah ada daun bawang, silahkan gunakan daun bawang sebanyak 3 batang ya. Setelah selesai dipotong-potong, kita sisihkan. Kemudian bahan selanjutnya yaitu tomat hijau, kita potong kecil-kecil. Kalau tidak ada tomat seperti ini, teman-teman bisa menggunakan tomat yang mengkal. Selanjutnya kita iris tipis-tipis lengkuas. Ini saya pakai 4 ruas jari ya teman-teman. Kita iris tipis-tipis saja. Ini nanti kita taruh di bagian bawah dari masakan kita. Kemudian ada serai. Serai ini saya pakai 1 batang. Kita potong atau kita belah seperti ini setelah dipotong jadi 4 bagian ya. Kita sisihkan. Kemudian ini juga saya menggunakan daun salam ya. Kita panaskan minyak goreng, kita tumis bumbu halusnya tadi, kita tumis sampai harum ya teman-teman. Kalau sudah tercium bau harum, kita masukkan santan kental. Ini saya pakai 100 ml santan kental. Kita aduk rata. Setelah itu kita masukkan tahu yang sudah kita haluskan. Setelah semua tahu masuk, kita aduk rata. Kemudian kita masukkan bahan irisan tadi ya, kecuali salam. Kalau untuk lengkuasnya saya masukkan sebagian ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen masukkan salam juga nggak apa-apa. Sebagian dimasukkan, sebagian yang nanti ya untuk proses terakhirnya. Kita masak sampai adonan ini mengental ya teman-teman. Jadi kita biarkan airnya berkurang dulu ya. Jadi kita aduk-aduk sampai air santannya tuh meresap pada tahunya. Ini baunya sudah sedap banget ya, sangat enak banget aroma santannya. Kemudian kita tambahkan dengan kaldu atau penyedap, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah mengental seperti ini, bisa kita koreksi rasa ya. Karena rasanya sudah pas, kita matikan kompor. Kita biarkan dingin atau hangat-hangat kuku ya. Ini untuk serainya saya ambil ya teman-teman. Nanti bisa diikutkan ke proses selanjutnya atau tidak ya. Selanjutnya kita tambahkan daging gilingnya. Kemudian kita masukkan daging gilingnya, kita aduk jadi satu. Setelah tercampur rata, kita masukkan 2 butir telur, kita aduk sebentar telurnya atau kita kocok sebentar, baru kita masukkan ke adonannya. Kita aduk sampai rata ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Ini sudah tercampur rata ya, kita sisihkan dulu, kita siapkan daun pisangnya. Nah, ini daun pisangnya sudah saya layukan ya teman-teman. Oh ya, ini saya juga menyiapkan cabai rawit utuhan, lengkuas iris tadi dan juga daun salam serta daun kemangi. Nah, caranya seperti ini ya. Daun salam kita tata dulu, lengkuas, kemudian kemangi. Baru kita tambahkan dengan adonannya, adonan tahu dan telur tadi juga daging. Kita kasih secukupnya. Di atasnya kita tambahkan lagi kemangi. Juga 1 buah atau bisa 2 buah cabai rawit ya. Kita tambahkan lagi dengan sedikit adonan. Ini daun pisangnya karena tidak beli tapi ngambil dari kebun sendiri, jadi ya seadanya ya teman-teman. Kemudian kita bungkus seperti ini atau ditom ya. Nah, seperti ini ya teman-teman.
karena tidak ada tusuk gigi, saya pakai tusuk sate. Nah, setelah selesai seperti ini, kita gunting bagian atasnya biar rapi ya. Kita ulang satu kali lagi. Saya kasih contoh 2 kali ya teman-teman. Kita kasih daun salam, lengkuas, kemudian daun kemanginya. Setelah itu adonannya. Kita tambahkan lagi kemangi, kemudian cabenya, kita tambahkan lagi sedikit adonan. Setelah itu kita tumis atau kita bungkus ya, seperti ini. Baru kita sematkan dengan lidi atau tusuk sate ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunting atau kita rapikan bagian atasnya. Nah, lakukan sampai adonan habis. Setelah itu kita kukus ya. Kita kukus sampai 30 menit ya, kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, ini sudah matang. Ini bisa kita matikan kompor, siap untuk kita sajikan. Kita siapkan piring saji, kita sajikan ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, botok daging tahu. Ini sangat enak banget ya. Rasanya itu sangat nendang, bumbunya meresap, sedap banget. Kita lihat hasilnya ya, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman, sangat cantik sekali, sangat bagus sekali ya. Ini sangat enak banget ya rasanya. Ini bisa dimakan kayak gini aja buat gadon ya, atau kita makan sebagai lauk untuk pendamping nasi. Ini sangat enak banget. Nah, ini ada kemanginya kelihatan, dan ini juga cabenya ya, sangat cantik banget warnanya, penampilannya juga sangat menggoda selera ya. Botok dari daging dan tahu ini bisa kita nikmati bareng dengan sayur bening, itu lebih nikmat banget teman-teman, atau cuma gini aja sama nasi putih juga enak. Ini bahkan bisa jadi gadonan ya, digadon gini aja, nggak usah pakai nasi juga enak banget. Ini sangat sedap banget teman-teman, rasanya tuh enak. Kita pindahkan ke piring ya, kita mau coba rasanya teman-teman seperti apa. Ini cantik banget ya penampilannya. Kita ambil 1 sendok. Nah, ini seperti ini teman-teman penampakannya ya. Sangat enak banget, ini sedap banget, bumbunya tuh meresap ya karena kita masak dulu dengan santan dan juga bumbu irisnya, jadi bumbunya tuh bener-bener meresap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ya teman-teman, sangat sedap banget. Ini sangat recommended buat dicoba ya teman-teman, karena ada tambahan daging tuh rasanya kayak gurih banget gitu ya teman-teman. Terus baunya juga enggak amis karena ada kemangi, ada daun salam, ada lengkuas, jadi aromanya itu wangi, sedap banget. Teman-teman bisa save dan recook resep ini ya. Ini benar-benar recommended, bisa dijadikan menu harian untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Nah, di bulan puasa nanti teman-teman juga bisa jadikan menu ini sebagai menu buka puasa ataupun makan sahur. Sangat simple dan sangat enak banget. Ini sudah saya siapkan bahan. Ini ada sayur bayam. Ini saya pakai bayam potong ya, sudah saya cuci bersih dan sudah saya petik kecil ini ya, kecil-kecil seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kemudian ini saya juga menggunakan kemangi. Saya akan tambahkan kemangi biar nanti sayurnya itu lebih sedap ya, aromanya juga seger banget. Selanjutnya saya juga menggunakan labu siam atau manisa ya. Kalau di Malang ini namanya manisa teman-teman, tapi kalau di Jawa Tengah ini namanya labu siam. Kita potong sesuai selera saja ya. Untuk bagian tengahnya kita buang, bijinya tidak kita ikutkan. Nah, ini setelah dibuang bijinya, langsung kita potong kotak-kotak seperti ini ya.
atau disesuaikan selera. Bisa diparut kasar atau diiris seperti korek api juga bisa ya, bebas sesuai selera. Ini saya juga menggunakan kunci, kemudian ada bawang merah juga bawang putih. Kita potong atau kita iris tipis-tipis ya. Saya menambahkan kunci karena kalau di Jawa Tengah itu sayur bayam itu pakai kunci rasanya lebih nikmat ya teman-teman, rasanya sedap banget. Kalau teman-teman tidak suka pakai kunci tidak apa-apa, tidak usah, pakai kemangi saja juga sudah cukup enak. Tapi kalau mau pakai kunci lebih enak lagi, disesuaikan selera saja ya. Kita panaskan air. Kalau sudah mendidih kemudian kita masukkan labu siam dan juga bawang merah bawang putih serta kuncinya. Kita biarkan sampai mendidih dan setengah matang ya untuk labu siamnya. Ini kan tidak perlu butuh waktu lama, kalau labu siam kita tutup sebentar aja. Kalau waktu masak labu siam bisa kita tutup ya teman-teman, tapi nanti kalau untuk masak sayur bayamnya jangan ditutup biar warnanya tetap hijau dan bagus. Kalau sudah setengah matangnya labu siamnya, tidak perlu terlalu lama, kita masukkan bayam potongnya. Ini bayam potongnya saya pakai 1 ikat ya. Nah, proses pemasakan bayam potong ini juga nggak perlu lama ya teman-teman, dan jangan ditutup ya biar warnanya tetap bagus seperti ini, tetap hijau. Ini seger banget ya sayur bayam yang kita buat, sangat simple, murah meriah dan sederhana. Teman-teman tinggal nambahin bikin sambal bacak atau sambal tomat atau pakai boto atau pepes, itu sudah enak banget. Atau gini aja sama nasi putih, lauk tempe goreng itu juga sudah enak ya, gak usah yang aneh-aneh. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini kita tambahkan dengan garam. Kemudian kita tambahkan kaldu, kita aduk lagi. Teman-teman juga bisa menambahkan dengan sedikit gula pasir ya kalau suka ya. Kemudian terakhir baru kita masukkan kemangi. Ini dimasaknya sebentar saja ya karena kemangi kan cepet banget matangnya. Ini aromanya sudah sedap banget ya, kita koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, kita matikan kompor, kita siapkan mangkok sajinya ya. Kita sajikan di mangkok saji, hangat-hangat, seger kayak gini, langsung kita nikmati dengan nasi putih, lauk tempe atau dadar jagung, itu sudah enak banget, nggak usah yang aneh-aneh lauknya ya. Bisa ditambahkan dengan sambal bacak, pepes tahu atau botok pete Cina atau botok jamur, tuh juga enak banget. Disesuaikan selera teman-teman saja ya. Ini benar-benar enak, seger banget. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, sayur bayam labu siam sudah siap untuk kita nikmati. Ini sangat enak banget ya, seger. Bisa kita jadikan sebagai menu harian, entah itu sarapan ataupun makan siang ya. Ini cocok banget kalau anget-anget langsung kita nikmati dengan nasi putih. Lauknya itu pakai tempe goreng, tahu goreng, telur dadar, semuanya masuk ya. Atau pakai bakwan tuh atau dadar jagung juga enak banget. Tinggal nambahin sambal bacak, udah tambah mantep ya. Selamat mencoba ya teman-teman. Ini seger banget ya untuk dinikmati, murah meriah dan juga simple. Ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai menu untuk buka puasa dan sahur. Ini praktis dan cocok banget ya. Semoga resep kali ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Terus dukung channel Dapur Rere Abbas dengan like, subscribe, comment, and share ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dengan menu yang berbeda. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Bye-bye.